Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Tentunya kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, apapun kegiatan Anda di luar rumah. Senang sekali saya Kesi Matupang kembali hadir menemani Anda dalam acara sosialisasi tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal ataupun LKPM. Sosialisasi ini merupakan upaya dari Kementerian Investasi BKPM untuk mengedukasi para pelaku usaha, baik PMA PMDN dari menengah hingga besar, dan juga PMDN yang berskala UMKM dalam bagaimana cara menyampaikan LKPM yang baik. Di mana telah kita ketahui bersama bahwa LKPM ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal, yaitu setiap penanam modal wajib menyampaikan LKPM kepada BKPM, dan juga telah diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, bahwa pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem OSS. Kita masuk ke dasar hukum penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Baik, mungkin tadi Mbak Kay sekilas sudah sempat ya menyampaikan Bapak Ibu, jadi bahwa dasar hukum penyampaian laporan kegiatan penanaman modal adalah amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana di pasal 15 bahwa disebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk membuat laporan LKPM dan menyampaikan kepada BKPM. Nah, dari peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut diturunkan kembali peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 mengenai tata cara, pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko, di mana di pasal 5 huruf C, begitu juga di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha atau setiap KBLI, ya mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya seperti itu, dan setiap lokasi proyek yang disampaikan secara daring melalui sistem OSS. Lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelumnya kita akan mengenal dulu beberapa tahapan realisasi investasi. Ketika Bapak Ibu merencanakan sebuah investasi, biasanya akan ada 4 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana Bapak Ibu mulai melakukan penelitian, mulai melakukan pre-feasibility study, survei, lalu Bapak Ibu mulai melakukan pembelian lahan. Nah, lalu ketika masa persiapan sudah selesai dilakukan, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan konstruksi, di mana tahapan konstruksi itu Bapak Ibu sudah mulai melakukan cut and fill, sudah mulai melakukan kegiatan pembangunan gedung dan pabrik, lalu Bapak Ibu juga sudah mulai memasukkan mesin dan peralatan, Bapak Ibu sudah melakukan instalasi mesin, Bapak Ibu sudah melakukan uji coba dan commissioning. Lalu setelah tahapan konstruksi selesai, Bapak Ibu akan mulai masuk ke tahapan produksi komersial atau sudah mulai berjualan, di mana Bapak Ibu sudah mulai membeli bahan baku, Bapak Ibu sudah mulai pengadaan sumber daya manusia, sudah mulai melakukan pengeluaran untuk biaya-biaya operasional, dan apabila Bapak Ibu sudah menjalankan kegiatan produksi, lalu Bapak Ibu kegiatan usahanya sudah berkembang, maka lanjut ke tahapan perluasan, di mana di tahapan perluasan sendiri sudah ada masuk lagi penambahan mesin, atau Bapak Ibu sudah melakukan ada instalasi mesin baru dan lain-lain. Nah, dalam 4 tahapan tersebut biasanya Bapak Ibu akan melibatkan tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal atau tenaga kerja subkontraktor. Nah, dalam 4 tahapan realisasi investasi ini, maka setiap pembiayaan atau setiap biaya-biaya yang dikeluarkan, setiap rupiah-rupiah yang dikeluarkan, seluruhnya harus dicatatkan dalam laporan kegiatan penanaman modal. Lalu next. Nah, prinsip-prinsip dasar dari penyampaian LKPM adalah, jadi kita lebih mengenal lagi ya Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan LKPM, lalu siapakah pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM, dan kapan waktunya menyampaikan LKPM. Jadi
Bapak Ibu, LKPM sendiri adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal. Jadi di sana ada berapa capaian dari CAPEX atau yang lebih kita kenal dengan capital expenditure, operational expenditure, atau modal tetap dan modal kerja, lalu berapa tahapan barang dan jasa yang Bapak Ibu hasilkan, berapa ekspornya. Lalu juga ada mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, laporan kegiatan penanaman modal ini adalah media komunikasi antara Bapak Ibu pelaku usaha dan juga pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan progres realisasi Bapak Ibu di lapangan, dan pemerintah juga bisa memantau. Terlebih lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bapak Ibu mengalami kendala, hambatan atau permasalahan. Nah, itu kami bisa turun mengetahui sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengatasi dan Bapak Ibu untuk lebih mensupport Bapak Ibu lagi di lapangan. Nah, siapakah pelaku usaha yang berkewajiban untuk menyampaikan LKPM? Who-nya ya, siapakah? Jadi Bapak Ibu, ada 3 jenis kategori pelaku usaha yang memang wajib untuk menyampaikan LKPM. Yang pertama adalah pelaku usaha dengan kategori pelaku usaha kecil, jadi dengan aset 1-5 miliar. Nah, lalu ada kategori pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Menengah sendiri yang asetnya 5-10 miliar dan pelaku usaha besar dengan aset 10 miliar ke atas. Nah, maka ketiga pelaku usaha ini wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap periode pelaporannya. Nah, kapan? Nah, kapannya sendiri Bapak Ibu, untuk pelaku usaha kecil itu penyampaian pelaporan LKPM-nya adalah semester atau 6 bulan sekali. Lalu untuk pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar, maka penyampaian LKPM-nya adalah setiap triwulanan. Seperti saat ini, karena sudah masuk periode 1 April adalah periode LKPM yang dilaporkan adalah Januari sampai dengan Maret, dilaporkannya pada tanggal 1 sampai 10 April. Lalu next. Nah, Bapak Ibu, di mana penyampaian LKPM? Jadi untuk penyampaian LKPM sendiri melalui laman oss.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang belum memiliki hak akses, segeralah mendaftar ke oss.go.id, dan yang sudah sudah memiliki hak akses, apalagi hak akses 11 OSS 11, segeralah melakukan penggantian hak akses, lalu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke halaman oss.go.id dengan memasukkan username dan password. Nah, jadi kewenangan verifikasi akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat akan masuk kepada Kementerian Investasi, dashboardnya ya. Dan yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi, KEK dan KPBPB akan masuk ke dashboardnya dari teman-teman DPM PTSP. Ini sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Jadi nanti akan dilakukan setelah pelaku usaha mengirimkan LKPM, akan dilakukan verifikasi dan evaluasi atas nilai-nilai yang dikirimkan. Lalu next. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. Yang pertama, LKPM perlu perbaikan. Jadi setelah tadi kan masuk diverifikasi, lalu LKPM perlu perbaikan itu dapat diperbaiki selama periode pelaporan. Yang tadi seperti yang kita tanyakan ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu bisa dilakukan perbaikan. Maka segera diperbaiki. Kalau misalnya lewat dari tanggal 10? Kalau lewat dari tanggal 10, maka dianggap tidak menyampaikan LKPM. Jadi, tapi itu nanti ada notifikasi dari kita ya, Mbak ya? Ada notifikasinya. Jadi memang harus di tanggal selama 10 hari. Iya, di periode pelaporan. Nah, jadi pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketika statusnya disetujui. Lalu pelaku usaha juga tidak diperbolehkan melakukan menjalankan kegiatan yang memiliki KBLI, perdagangan besar atau perdagangan eceran dalam satu entitas. Setelah itu pelaku usaha juga tidak boleh menjalankan KBLI single purpose ya. Pelaku usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki 2 KBLI ya, hanya boleh 1.
Lalu pelaku usaha juga wajib merealisasikan nilai minimum. Jadi kalau untuk PMA itu ada batas minimum investasi 10 miliar. 10 miliar ya. Jadi memang harus direalisasikan. Baik. Lalu sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 memang pelaku usaha agar segera merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun memang sudah harus ada yang namanya realisasi ya, baik di tahapan persiapan maupun tahapan konstruksi. Lalu next. Nah ini biasanya kesalahan-kesalahan umum ya yang dilakukan, biasanya yang dilaporkan adalah tidak berdasarkan NIB. Misalnya kan kalau dulu ada yang namanya IP atau IP. Nah itu karena kan memang sudah tidak berlaku ya. Betul. Jadi teman-teman pelaku usaha silakan mengisi laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan NIB. NIB saja. Iya, untuk setiap lokasi proyek ya dan setiap bidang usaha. Lalu pelaku usaha dengan tahapan konstruksi ya jangan mengisi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM tahap konstruksi di tahapan konstruksi. Nah, setelah selanjutnya adalah terkait sanksi administrasi. Nah, ini memang tidak kita harapkan ya, namun memang ada karena ini amanat dari undang-undang, memang ada sanksi administratifnya. Jadi sanksi administratif itu ada dikenakan secara berjenjang. Jadi yang pertama adalah surat peringatan, lalu penghentian sementara, lalu pencabutan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak menyampaikan LKPM selama 1 periode laporan itu dapat dikenakan peringatan, surat peringatan seperti itu. Jadi surat peringatan itu kalau boleh tahu Mbak, apakah memang setelah triwulan 1 tidak menyampaikan atau setelah triwulan 1? Iya. Triwulan 1 disampaikan peringatan. Iya. Setelah itu berjenjangnya setelah ke itu tahap? Berjenjang apabila memang dalam waktu 1 bulan memang tidak merespon, jadi kita maka akan dikenakan sanksi-sanksi selanjutnya. Kalau jadi pencabutan memang butuh itu respon ya. Kalau untuk pencabutan sendiri ini Mbak ya, mungkin teman-teman Dalak sudah menemukan di lapangan, kira-kira itu berlaku pada saat perusahaan memang tidak menyampaikan LKPM sama sekali selama beberapa tahun atau memang? Iya, jadi kan itu bagaimana? dikenakan secara berjenjang. Jadi ada peringatan 1, 2, 3, lalu ada penghentian sementara dan apabila memang ternyata tidak menjalankan kegiatan usaha lagi, mungkin kita akan masuk ke pencabutan. Berarti sudah sampai di tahap tidak menjalankan kegiatan usaha? Iya, sudah tidak menjalankan kegiatan usaha, tidak merespon dan tidak menjalankan kewajiban yang memang kan kita di surat peringatan itu biasanya kita meminta kepada pelaku usaha untuk segera memenuhi kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Betul. Dan memang kalau ternyata tidak dipenuhi dan tidak memberikan tanggapan, mungkin kita akan masuk ke sanksi yang paling terakhir seperti itu. Nah, mungkin ini lanjut ya, kita ada PIC tadi saya sudah sampaikan kepada Kay. Jadi ini adalah PIC dari LKPM.